Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumu ramadan. Muttafaqun alaih. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi-materi beberapa hari ini berkaitan dengan Rajab, yang itu persiapan Ramadan. Kemudian untuk malam hari ini insyaallah kita akan memulai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Namun sebelumnya marilah kita pertama bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana sudah kita bahas tentang bulan Rajab adalah bulan untuk persiapan Ramadan, maka malam hari ini kita akan mulai pembahasan hal-hal atau hadis-hadis berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam Ramadan ini. Yang pertama adalah bahwa puasa itu tidak hanya menjadi kewajiban umat Nabi Muhammad, tapi sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, karena ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, sehingga nanti kelak insyaallah ketika kita masuk surga bisa bercakap-cakap dengan saudara kita umat Nabi Daud yang mereka sehari puasa sehari tidak, dan umat-umat yang lainnya sebagai bentuk, kalau istilah kita mungkin bernostalgia apa yang kita lakukan di dunia sehingga bisa bareng-bareng masuk surga. Ini pertama, sehingga tidak ada iri, dengki, semua masuk surga, sama-sama mempunyai kewajiban di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, dari sisi puasa banyak sekali manfaatnya. Nanti insyaallah ada beberapa hadis yang perlu kami bacakan berkaitan dengan asyamu junnah. Puasa itu menjadi perisai. Perisai untuk apa saja? Insyaallah nanti akan sedikit kami jabarkan dari beberapa sumber kitab. Kemudian yang langsung untuk yang berkaitan dengan hadis Nabi, kita bacakan yang kita ambil dari kitab Al-Mutajarur Rabih fi Thawabil Amali Sholih. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh, berkaitan dengan fadilah atau ganjaran. Bab Ramadan ruwiya an Tabrani bisnadi an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani bersumber dari Abdullah bin Umar. Sebelum kita membahas selanjutnya, Abdullah bin Umar itu anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara sekian anak yang beliau miliki, ada Abdullah bin Umar, ada Ummul Mukminin Hafsah, ada Fatimah, ada Hashim, ada Abdurrahman. Tetapi mengapa dalam hadis ini yang sering disampaikan dan kita dengarkan Abdullah bin Umar, sementara anak Abdullah bin Umar tidak hanya satu, ternyata di antara sekian orang yang paling ahli di bidang periwayatan hadis adalah Abdullah bin Umar. Sementara Hafsah
yang kemudian menjadi istri Rasulullah lebih banyak membantu penulisan Al-Quran. Jadi Hafsah lebih banyak membantu tentang penulisan Al-Quran, sementara Abdullah bin Umar lebih banyak urusan hadis. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya anak lebih daripada satu, yang sering saya sampaikan, tolong jangan pilih kasih, karena setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Jangan dipaksakan anak untuk jadi guru karena bapak ibunya guru. Jangan dipaksakan anak kita menjadi seorang pedagang tajir karena bapak ibunya pedagang. Jangan paksakan anak kita untuk menjadi tani kalau memang dia tidak ada kecenderungan untuk jadi tani, karena setiap anak sekali lagi punya kecenderungan masing-masing. Maka anak Umar bin Khattab saja tidak hanya satu, ternyata punya background pekerjaan yang berbeda-beda. Ini setidaknya kita mengingatkan dari sisi keluarga kita. Apalagi nyuwun ngapunten nggih, ketika kita nanti kumpul keluarga, banding-banding suaminya saudara yang lain, umpama aku milih dadi bojone bojomu kok, Dik. Ya. Umpama aku boleh milih, aku pilih dadi bojone bojomu. Apa ijulan? Ya. Ya karena dari membandingkan. Ini tidak baik. Maka setiap orang punya kelebihan kekurangan masing-masing dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Satu, komentar tentang Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, menukil apa yang disampaikan Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal indallahi azza wa jal sab'un. Amal di sisi Allah itu ada 7 jenis. Amalani mujibani wa amalani bi amtalihima wa amalun bi asri amtalihi wa amalun bi sab'i mi'ati dha'fin wa amalun la ya'lamu thawabu amilihi ilallah azza wa jalla. Hadis ini dari Tabrani, perawinya, kemudian sumbernya dari Abdullah bin Umar. Rasul pernah mengatakan jenis amal itu ada 7. Yang pertama dan kedua menjadi satu kalimat, amalani mujibani, 2 amal yang memastikan. Apa yang memastikan itu? Yang pertama, famal mujibani, faman laqiyallaha ya'buduhu mukhlishon la yusyriku bi syai'an wajabat lahul jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan tidak mensekutukannya, pasti masuk surga. Sementara ilmu yang kedua, amal yang kedua, wa man laqiyallaha qad asraka bihi wajabat lahun nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti kemudian mensekutukan Allah, pasti masuk neraka. Tapi kaitannya satu, bertemu dengan Allah tauhidnya benar pasti surga, bertemu dengan Allah melakukan kesyirikan pasti neraka. Akan kita bahas dulu, kita mengambil sumber buku Fathul Majid tentang syarah kitab tauhid. Nah, dalam Fathul Majid disebutkan man laqiyallaha la yusriku bi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusriku bi syai'an dakhala nar. Ini ada periwayatnya Imam Muslim. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak pernah mensyirikatkannya, tidak pernah menyekutukannya, maka masuk surga. Sementara barang siapa yang musyrik kepada Allah pasti masuk neraka. Maka dalam perjalanan Rasulullah pun sambil mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Ya Mu'ad bin Jabal, tahukah kamu apa yang jadi hak Allah atas hambanya dan apa yang jadi hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad bin Jabal pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Setelah dijawab oleh Mu'ad, maka Rasul baru menerangkan bahwa haqqullah 'alal ibad, haknya Allah dari seluruh hambanya adalah
hamba itu menyembahnya dengan la yusyriku bi syai'an, tidak berbuat syirik, itu kewajibannya. Kemudian dibalik, apa yang menjadi hak hamba ketika ia sudah menyembah Allah tidak syirik? Alla yu'adziballahu bi syai'an, pasti Allah tidak akan mengadab. Maka dalam dua mujibani ini sudah diterangkan oleh Rasul melalui Mu'adz bin Jabal, pastikan kita tidak menjadi orang yang musyrik, pastikan tauhid kita benar. Insya Allah kita masuk surga, tidak masuk neraka. Wa an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah qala man mata wa wayat min dunillahi niddan dakhalan nar, rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man mata, siapapun orangnya yang mati, wa wayat min dunillah, dia berdoa meminta selain kepada Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Sekarang pertanyaan muncul, mungkinkah orang beribadah selain kepada Allah? Sangat mungkin. Karena di zaman Nabi Ibrahim ada orang yang menyembah patung. Bahkan di zaman Nabi Muhammad juga ada orang yang menyembah Lata dan Uzza. Hari ini mungkin ada orang yang menyembah kayu. Hari ini ada orang yang menyembah kayu. Maka masuk kategori syirik. Bahkan ada orang yang menyembah batu, menyembah jin, bahkan meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Maka itu bagian daripada syirik. Nah, untuk menyembah kayu, saya kira tidak sedikit contoh bahwa di berbagai tempat di wilayah Indonesia ini banyak sekali. Begitu ada pohon besar, maka di bawahnya itu ada sumber mata air, ada pancuran, dan di situ kemudian banyak orang membuang sesaji. Dengan itu maka mungkin mempunyai keyakinan yang nunggoni sumber mata air itu biar terus mengeluarkan mata airnya dan tidak mengganggu masyarakat. Ya, tentunya mungkin di dunia jin. Ini sangat mungkin baik itu di pohon-pohon, batu-batu besar, kemudian sekali lagi sebagian juga menganggap orang-orang yang sudah meninggal dunia, apabila kita punya kebutuhan, kemudian ziarah kubur, bukan untuk mendoakan, bukan untuk Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thadi wal bar, bukan. Tapi mungkin punya keinginan masing-masing. Sebagian mungkin mau menikahkan anaknya yang memintakan orang tuanya, Mbah kula suwan mriki ingkang pisan silaturahmi, ingkang ngoko kalih putu jenengan nduk yati niku penajeng nikah. Lah kula nyuwun donga pangestu panjenengan. Wis wong mati saya dijaluki donga pangestu. Dan itu ternyata tidak satu. Mbah, niki kula jeng nyalek calon legislatif. Wah. Berapa banyak calon-calon legislatif datang ke kuburan-kuburan yang dianggap karomah, mungkin keramat itu dari bahasa karomah, untuk meminta izinnya. Izinkanlah Bapak, aku akan jadi anggota dewan. Izinkanlah aku ingin nyalon bupati dan sebagainya. Izinkanlah aku mau nyalon RT. Wah, RT biasanya mati. Wong niku iki mon ndak mau. Tapi intinya adalah orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan bukan untuk mendoakan sang mayat, tapi justru meminta. Yang ini tidak diperbolehkan karena masuk kategori meminta sesuatu kepada mayit. Bahkan di zaman Nuh alaihissalam yang tidak dibenarkan sepeninggal Nuh, itu cerita dari Nabi Muhammad, untuk tidak dibuat patung. Karena awalnya mungkin sekedar mengingat tentang jasa Nabi Nuh, tapi lama-lama Nuhnya menjadi hilang, jasanya hilang, yang kita ingat adalah patungnya. Sehingga
kita menghormati patung bukan menghormati Nabi Nuh alaihissalam. Inilah yang kemudian menghormati itu sampai kemudian nanti dibuat sesaji. Inilah yang mungkin dilarang. Kemudian ternyata dalam surat Al-An'am 88 ini memang materi tauhid itu materi serius sekali. Materi serius sekali. Walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah menyebutkan seandainya mereka mempersekutukan Allah, lau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya hilanglah, lenyaplah dari mereka amalan yang pernah mereka kerjakan. Ternyata perbuatan syirik itu dapat menghapus amalan-amalan kebaikan sebelumnya. Terhapus dengan amalan kesyirikan. Kemudian jenis syirik di antaranya, afwan, ini nanti ada beberapa hal yang mungkin di lingkungan kita mungkin muncul, tapi di lingkungan lain mungkin tidak dikenal. An Imran bin Husain radhiyallahu anhum anna nabi ra'a rajulan fi yadi halqatun min sufrin. Faqala ma hadha? Qala min alwahina. Faqala nabi inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ibnu Majah dan dinyatakan hadis ini adalah hasan. Dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah memberikan ridho kepada beliau. Beliau menyampaikan anna nabi ra'a rajulan. Suatu saat Nabi melihat seseorang. Fi yadihi halqatun, di tangannya, tidak diterangkan kanan atau kiri, ada halqatun, ada gelang. Min sufrin, gelang itu berwarna kuning. Bisa perak agak putih, bisa emas, atau bisa gelang-gelangan warnanya kuning. Faqala ma hadha? Maka Rasul pun bertanya, apa ini? Kok kamu pakai gelang berwarna kuning? Qala minal wahina. Ini gelang untuk mencegah penyakit. Jadi tolak balak penyakit. Faqala Nabi inziha. Kalau begitu, karena gelang itu kamu yakini untuk menolak penyakit, bukan sekedar untuk hiasan, maka lepas saja. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena gelang yang kamu pakai itu tidak mampu menangkal penyakit, tetapi gelang itu, karena gelang itu hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Jadi kelemahan berimannya kepada Allah, kelemahan bahwa yang memberikan sakit dan sehat dan sakit adalah Allah, yuhyi wa yumit, dan menghidupkan dan mematikan adalah Allah, itu menjadi lemah. Nah, sementara yang kita saksikan di lingkungan kita di Timur Tengah, sebenarnya banyak juga di daerah Maroko, itu banyak menggunakan gelang. Ada juga tidak gelang, tapi cincin, mungkin cincin dari batu akik atau batu-batu yang lainnya. Sehingga dalam film-film jadul mesti ketemu langsung. Kemudian dengan gelangnya. Belum lagi kita mendapatkan cerita-cerita seseorang bertapa di kuburan untuk mendapatkan keris semar. Misalnya yang pernah suatu saat saya ngaji di malam hari dengan Kiai Haji Dahlan di Magelang, kemudian sengaja, "Dir, kamu jangan pulang dulu. Kamu pijiti aku, idak-idakan aku." Ternyata Pak Kiai ini sekedar memberikan waktu agar pulang sendirian, tidak bareng-bareng yang lainnya. Nanti kalau kamu pulang lewati sini, ternyata yang saya lewati itu kuburan. Setelah itu diberitahu, kuburan itu dulu pernah untuk bertapa, kemudian sehabis tapa mendapatkan keris semar. Nah, keris itu, kata orang dulu, ketika digunakan dapat menolak bala penyakit atau tolak bala musibah yang lainnya. Wah, setelah itu begitu dicopot,
Dan itu real ya, wong saya langsung kuburannya masih ingat kami. Nah itu ternyata tidak satu. Sehingga di zaman Nabi pun, kalau ini kasusnya gelang, kemudian untuk menolak bala penyakit. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dari Nabi, Nabi juga pernah menyebutkan, inna ruqqa wat tamaim wat tiwalah sirkun, sungguh tamaim, ya ruqqa itu ruqyah, sesungguhnya ruqyah, tapi yang dimaksud ruqyah bukan dari Al-Quran, dari bukan sunnah Nabi, bukan ruqyah yang kita pakai mengusir jin dari ayat Quran, tidak, tapi jimat-jimat, mantra-mantra yang dibaca. Yang kedua, tiwalah, tiwalah itu pelet, pelet. Yang terakhir ada tamaim, jimat, ada tiwalah, pelet, kemudian ada mantra-mantra, itu bagian daripada perbuatan syirik. Maka ada namanya mantra pelemah, mantra penunduk, mantra agar senantiasa menang, agar bisa menghalau jin dan setan. Padahal dirinya sedang pakai jin dan setan. Yunabten sekedar saya iseng browsing di internet ya. Ada beberapa pelet misalnya. Aji Pengasih Sukmo. Apa nih? Pulang gitu yang kena ajian ini akan rindu setengah mati dan tergila-gila dengan Anda. Wah, itu berarti pelet wong lanang meleti wong wedok. Begitu kamu kena pelet ini, wow, rindunya setengah mati, harus ketemu. Kecantol niku. Aji ingkang angka kali ajian tresno sejati, untuk meluluhkan hati pasangannya, yang pasangan itu dianggap, atau yang pasangan itu sering cerewet, galak, keras, susah diatur, maka menggunakan ajian tresno sejati. Kok dadi ra cerewet, dadi ra galak, dadi ra keras. Nah, kemudian contoh jimat, di tahun 85 kami pernah diminta untuk nunggu kuburan selatan barat Baitus Salam, itu di Tipes, itu ada kuburan. Ada seseorang yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Wah, karena meninggal di Selasa Kliwon, anak NTB, kemudian takut tali pocongnya diambil, maka kita nunggu seminggu. Ternyata diyakini bahwa tali pocong bisa digunakan sebagai jimat. Dipercaya sebagai jimat yang bisa membuat kebal dari segala senjata tajam dan dapat melompat dengan jarak jauh. Kalau itu pocong, ada tali pocong. Ada yang tali pocong itu ngambilnya harus ke dalam kuburan, tuh nggak boleh pakai tangan, pakainya gigit, enggak, kayak anjing itu. Nah, kemudian kalau itu dibawa, katanya bisa kebal dari segala macam senjata tajam. Tali pocong. Ini apa dipraktek lho nggih? Wong niki sirik kok. Ini sirik tidak boleh. Dua, ada taring babi hutan. Wah. Ada taring babi hutan. Seseorang yang pengen jimat yang sering diburu di antaranya adalah taring babi hutan. Dengan membawa ke berbagai tempat, taring babi hutan akan kebal dari segala tembakan senjata api. Wah, biar kebal dari AK-7. Kemudian apapun namanya tembak, maka pakai taring gigi niki babi hutan. Kali nyekel pripun nggih? Ora rasa dicakai carane nyekel niki. Neng niki masyaallah naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak bagian darinya. Pantangannya bagi yang sudah pakai taring babi hutan, tidak boleh hubungan intim dengan istrinya. Wah, berarti kalau hubungan intim kudu orang liya coba. Astagfirullah. Wis siji sirik. Dua menganjurkan demenan coba.
Astagfirullahaladzim. Kok Yono sing lakoni? Apa nih? 3. Kumis macan. Kumis macan ini dapat menambah kewibawaan. Bagi seseorang yang sudah menjadi tokoh, tapi kok tidak berwibawa, dianjurkan membawa kumis macan. Sehingga kumis macan kemudian diletakkan di dalam kulit, maka akan lebih berwibawa. Nah, yang modern hari ini kan kulit macan diganti susuk. Susuk nih loh, ternyata susuk yang berada di dalam kulit. Ada kulit kerbau. Kulit kerbau ini dijadikan jimat untuk memperlancar usaha pemiliknya dan untung besar. Jadi golek pesugihan lewat jual beli. Nah, yang kemana-mana yang dibawa kulit kerbau. Wah. Sepen terus, sepi terus, ben laris menglarisani pakai kulit kerbau. Laris tapi kok ora badi-badi, ben badi oke pakai kulit kerbau. Masya Allah, ya ada juga. Yang terakhir, ini saya sebagian contoh-contoh saja ya. Yang terakhir yaitu batu akik. Sekali lagi, kalau kita sekedar memakai hanya untuk perhiasan, sah-sah saja, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah adanya sebuah keyakinan dengan saya memakai batu akik. Niki biasanya katanya anak-anak muda sing rada nakal. Tembus pandang. Piye niku? Anak ngulatih wong kok serba telanjang iki piye? Yang kedua, dengan menggunakan batu akik yang diyakini tadi bisa menghilang. Wah, tuh hilang. Juga yang kedua tembus pandang. Ini dulu buku-buku klasik banyak yang memuat model-model seperti ini. Ketika kami masih di Srodari, sering dapatkan buku-buku yang kadang-kadang cerita tentang seperti itu. Itu ternyata masuk kategori syirik. Yang tidak boleh karena mengancam pelakunya masuk neraka. Kemudian di antaranya juga yang masuk kategori syirik adalah sihir. Sihir. Apakah sihir itu? Sihir sebetulnya ya, ayukhayyal ala ghairi haqiqatihi, bagaimana seseorang itu dikirimi sesuatu yang pikirannya itu menghayal atau mengimajinasi, bukan hal yang nyata tapi seolah-olah nyata. Bukan hal yang nyata, seolah-olah nyata, atau sarfus an haqiqati ila ghairihi. Jadi mengalihkan sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi bisa menjadi sesuatu yang tidak terjadi. Maka ini masuk kategori sihir. Misalnya sihir digunakan untuk yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Sihir yang dikirim untuk memisahkan suami istri yang sah. Jadi memang menggunakan tenaga jin. Bagaimana suami istri yang sudah baik-baik itu menjadi pisah. Sebetulnya urusan yang didapatkan itu kecil. Urusannya kecil. Membuat wedang tidak begitu manis, padahal kesukaannya suami itu manis. Itu soh nesu-nesu. Apa ini karena kita disihir ya? Bisa juga. Karena ada orang yang tidak suka, dengki, iri. Mungkin karena orang itu kaya. Mungkin orang itu naik pangkat. Mungkin orang itu sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dibuat sihir agar pisah suami istri. Ini jahat banget ini. Dan itu ketika setan sudah bisa mengganggu seperti itu, disebut setan yang paling berhasil. Okay. Kemudian yang berikutnya yaitu menyakiti sampai tingkatan membunuh. Jadi misalnya suami istri tidak pisah, tapi yang satu sakit terus dan akhirnya meninggal dunia.
Bisa saja ini karena kena sihir. Orang yang tidak suka datang ke dukun untuk mensihir orang tersebut. Maka kemudian Rasul pun mengatakan, man atakahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad, bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi seorang dukun atau orang yang sok tahu tentang masa depan atau barang yang masih gaib, fasaddaqahu, dan dia percaya apa yang dikatakannya, maka sama dengan sudah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasul. Artinya dia sudah berbalik menjadi musyrik atau kafir. Man ata'arafan fasa'alahu, barang siapa mendatangi dukun, kemudian dia bertanya tentang suatu, lam tuqbal salatu arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Sementara la ya'lamu man fis samawati wal ar al ghaib ilallah, sementara tidak ada yang tahu apa yang di langit, apa yang di bumi, siapa yang di langit, siapa yang di bumi yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini tentang dunia perdukunan juga tidak usah kita percaya. Dukun itu sama dengan manusia biasa, tidak mungkin tahu barang yang gaib kecuali dia minta tolong kepada jin. Maka ruju malisyayatin, maka dalam surat Tabarok itu Tabarok ya, itu ada kalimat ruju malisyayatin. Jadi nanti ada sebuah bintang yang jatuh, itu bagian daripada cara Allah untuk melimpar setan. Karena saat itu apa? Setan akan ingin tahu apa takdirnya manusia yang di Lauhul Mahfuz. Setan ingin mengintipnya. Setelah tahu takdir-takdir manusia yang disimpan di Lauhul Mahfuz, akan diberitahukan kepada dukun. Sehingga dukun seolah-olah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Itu ternyata minta bantuan jin agar jin ngintip takdir di Lauhul Mahfuz. Ketika sudah tahu, akan diberitahukan kepada arafan, yaitu kepada dukun. Maka kadang-kadang ada bintang yang jatuh. Itu ternyata di antara manfaatnya adalah rujumal lisyayatin. Bapak Ibu, ini kita tahu sekilas agar kita terhindar dari kesyirikan dan kita tauhidnya benar agar kita masuk surga. Kembali kepada hadis sudah dapat 2. Yang ketiga adalah wa amalun bi amsalihha, dan 2 amal yang sama, yaitu apa yang pertama? Amalun bi amsalihha, 1, barang siapa waman amila sayyi'atan juzi'a biha, barang siapa mengamalkan kejelekan-kejelekan, barang siapa melakukan kejelekan, dosanya 1. Tetapi barang siapa ingin melakukan kebaikan, terhalang karena mungkin sakit, terhalang karena sesuatu, nggak jadi melakukannya, baru niat saja, juga sudah dapat ganjaran 1. Itulah kemurahan Allah. Kalau dilakukan, ganjarannya 10. Kalau baru niat, belum dilakukan, sudah dapat 1. Tapi kalau kejelekan, tidak dilakukan, itu sudah dapat ganjaran. Ketika dilakukan, itu dosanya 1. Allah murah sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika niat melakukan kejelekan, itu ketika niat melakukan kejelekan, tidak jadi dilakukan karena takut kepada Allah. Seperti kisah seseorang hampir hubungan intim yang diajak oleh seorang wanita itu jamalin, itu mansobin, yang mempunyai kecantikan, punya paras yang baik, itu diajak. Begitu sudah nyuwun dalam keterangan hadis, memang saya baca padanya, sudah ngangkangi. Tahu-tahu ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu meninggalkan, nggak jadi melaksanakan, itu sudah dapat ganjaran. Tetapi seandainya seandainya sudah dilakukan, itu dosanya hanya 1. Sementara
Kalau kebaikan itu niat saja sudah dapat ganjaran. Maka sekali lagi, apakah niat itu? An-niyatu hiya qaulul qalbi al-muqtarinu bil amali. Perkataan kerentek hati, perkataan hati yang disertai dengan amal perbuatan. Sehingga namanya niat itu ya ketika kita sholat, menjelang sholat itu sudah, yang ketika kita belajar dulu, bismillahirrahmanirrahim, misalnya kita yang terbiasa dulu menggunakan nawaitu usolli fardul maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala Allah Akbar, ya niat itu langsung dikerjakan. Kalau niat nggak segera dikerjakan, namanya angan-angan. Maka ketika kita punya niat, berarti segera dikerjakan. Nah, berarti niat saja belum terkerjakan, itu sudah berpahala. Waman amila hasanatan, sementara barang siapa yang melakukan kebaikan, juzi'a asron, sudah diganjar 10. Waman anfaqa malau fisabilillah, barang siapa infak di jalan Allah, maka ganjarannya sab'umi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Dan terakhir, wasiyam lillah, sementara puasa, la ya'lamu thawabuhu amili, la ya'lamu thawabi amilihi ilallah, tidak ada yang mengerti ganjarannya kecuali kepada Allah. Maka sebenarnya yang materi yang kita inginkan yang terakhir, bahwa ganjaran puasa itu tidak terhitung, tidak dikalikan 1, tidak dikalikan 10, tidak dikalikan 700, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengganjar, yang menghitung. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar sendiri. Seperti kemarin sudah kami sampaikan, untuk sholat bisa saja selain untukku bisa. Misalnya kusuk sholatnya, gerakannya bagus, orang lain tahu, oh kayak tidak ke masjid karena pakai baju koko, pakai wudhu, jamaah sholat orang lain tahu. Haji, apalagi sebelum berangkat sudah pamitan, di sana pakai baju ihram, kemudian mengambil mikot, terus sampai selesai tahu. Tapi urusan puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Senajan penjenengan kula mungkin ada, yang penting setiap sore berangkat ke masjid untuk ikut buka bersama. Pasti wong ngakoni aku poso. Ora poso kok nang masjid to, Mas? Ya nang masjid ya mesti poso. Yang ngerti hanya Allah antara puasa tidak puasa. Walaupun berangkat ke masjid setiap sore untuk berbuka puasa, yang mengerti hanyalah Allah. Manusia tidak pernah mengerti. Maka karena puasa itu perkara yang luar biasa, maka yang mengatur ganjarannya, yang tahu ganjarannya bukan 1, bukan 10, bukan 700, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kesimpulan saya bacakan beberapa hal saja kaitannya dengan puasa agar kita nanti masuk di bulan Ramadan betul-betul sudah mantap melakukan puasa. Satu, sudah dan saya percepat nawan. Puasa itu sebagai junnah. Apakah junnah itu? Sebagai perisai. 1, junnah minan nar, perisai dari neraka. Karena barang siapa yang puasa pasti masuk surga lewat pintu royan. Yang kedua, puasa sebagai junnah. Junnah min hobi dunya, junnah dari cinta dunia. Karena siangnya kita tidak makan, juga tidak minum, yang sudah punya keluarga pun juga tidak tidur bersama. Sementara orang yang suka dunia mesti makan, minum, dan urusan keluarga. Sementara kita mampu untuk mencegahnya. Maka tidak hanya duniawi yang kita cari. Berikutnya, asyamu junnah min su'il khulqi. Puasa itu sebagai perisai dari akhlak yang buruk, karena tidak mungkin orang yang berpuasa dia bohong, tidak mungkin orang yang berpuasa dia pengkhianat, tidak mungkin orang yang berpuasa dia menyelisih janjinya. Maka insya Allah orang yang puasa itu lebih jujur, lebih amanat,
dan lebih tepat janjinya. Terakhir dari hadis Nabi untuk anak-anak muda sampai Rasul mengatakan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Hai para pemuda, siapakah di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Maka segera menikah. Tetapi barang siapa yang belum bisa menikah karena mungkin faktor umur dan sebagainya, fa'alaihi bisaum, hendaklah dengan puasa dulu. Mengapa dengan puasa? Fa innahu aghadul basar, dengan puasa itu lebih dapat menjaga mata. Dengan puasa itu lebih bisa menjaga kehormatan atau kelamin. Maka dengan demikian orang puasa tidak mungkin hubungan intim. Pasti apalagi di luar nikah. Maka dengan puasa orang lebih terjaga kehormatannya. Maka puasa junnah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian yang kami sampaikan. Semoga betul-betul Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, dan ketika kita sudah bisa berpuasa, Masya Allah, junnah dari berbagai sisi banyak sekali, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari kubutunnya, dijauhkan dari akhlak yang jelek, dijauhkan dari keji dan kemungkaran. Makatan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.